Shalom, suara saya dengeran? Luar biasa bagus. Bagus ya. Bagus. Thank you, Pak. Semua yang panggil saya, Pak Wilson, Pak Hamdani, juga Pak Keke, ada siapa lagi ya? Banyak. Terima kasih buat Pak Edi TW dan Pak Budi Darmo udah beri kesaksian yang luar biasa. Senang banget malam hari ini ketemu lagi teman-teman lama. Pak Aceh, siapa lagi ya? Tadi ada yang dari Surabaya, Pak Hadi, dan yang lain sebagainya. Maaf kalau saya nggak sebut. Bagi yang belum kenal, perkenalkan nama saya Edi Sutanto. Saya tinggal di Batam sekarang, dulunya di Jakarta. Saya teman-teman lama dari Pak Hamdani, Pak Wilson, teman lama, Pak Edi TW, teman lama sekali di tahun 80-an kami sudah kenal. Kalau Pak Keke itu masih saudara saya. Kami semua dulu nakal, saya juga tadi lihat-lihat satu-satu kalau ingat masa lalu. Kami semua tidak pernah tahu kebenaran, walaupun kami bukan nakal dalam arti nipu orang atau jahatin orang, enggak. Tetapi kami enggak ngerti kebenaran. Sama sekali tidak mengerti kebenaran. Kalau Bapak tahu, Pak Hamdani itu orangnya kelihatannya kalem-kalem gitu. Kalau Bapak kira-kira jam 10 malam pergi ke Atlanta, dia udah minum sendirian. Lampunya gondrong diikat. Gitu. Nah, kalau Pak Keke itu saudara saya. Orangnya kalem, kalau mau kalem, ceweknya banyak banget. Pak Edi TW jangan ngomong lah, itu members Manhattan dari tahun 1984. Itu dia sudah members yang nggak ada tiap malam, mabuk. Kalau Pak Wilson, Bapak kalau tahun 93-94 pergi ke Highlight, dia bisa jogging dari jam 10 malam, joget sampai jam 5 pagi. Itu kehidupan kami semua dulu-dulunya. Rambutnya belum begitu ya Pak ya? Bukan suatu kebanggaan. Tahun 2002 bersyukur kami menemukan, saya bertobat di Full Gospel, menemukan tempat yang luar biasa ini, dikenalkan oleh kakak saya dikenalin ke Pak Lito. Kemudian saya ajak Pak Ham, bareng-bareng kita bentuk satu namanya Teman Anggrek. Kemudian dari situlah saya ajak teman-teman yang lain, Pak Wilson, Pak DTW, Pak Keke, saudara saya ada Pak Evan kalau nggak salah. Dan luar biasanya, walaupun saya sekarang nggak terlalu aktif, tetapi saya tidak pernah tidak terhubung dengan Full Gospel. Karena ini tempat memang luar biasa. Saya juga jatuh bangun, tapi puji nama Tuhan, saya kuat karena punya komunitas yang kuat. Kalau saya bersaksi mungkin panjang, tapi saya mau langsung aja sharing. Sebelumnya, mari kita hampiri Tuhan. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini, buat kesempatan kami bisa bersama-sama mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kami tahu walaupun keadaan kami di rumah kami masing-masing, tapi hadirat-Mu tidak pernah tidak ada. Karena Engkau adalah Allah yang selalu menyertai kami. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, supaya hamba bisa menyampaikan firman-Mu dengan sederhana dan mudah dimengerti. Dan Roh Kudus pimpin kami, sehingga firman-Mu tidak saja menjadi informasi, tetapi menjadi mentransformasi hidup kami, sehingga kami bisa mengambil keputusan-keputusan yang benar. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap diberkati katakan, amin. Malam hari ini saya mau berbagi, saya tidak sedang berkhotbah, saya kasih judul The Power of Communication. Kekuatan sebuah komunikasi. Saudara-saudara dan saya diciptakan sebagai makhluk sosial. Saudara dan saya diciptakan nggak sendirian, tapi Tuhan mau kita bersama-sama. Dikatakan tidak baik manusia seorang diri. Itu tahu ya, firman yang sangat terkenal. Kemudian di Kejadian 1 ayat 28 dikatakan juga Tuhan memberkati manusia, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berarti manusia diciptakan untuk saling berhubungan. Dan untuk berhubungan dibutuhkan yang namanya komunikasi. Nah, komunikasi, apakah komunikasi?
Pak Wilson kalau ada teksnya boleh. Apakah komunikasi? Komunikasi adalah suatu kegiatan pertukaran informasi antar individu dan kelompok secara utuh dan baik. Kenapa saya katakan secara utuh? Karena kalau nggak utuh namanya miskomunikasi. Saudara kalau tak miskomunikasi, saudara dan saya atau saudara dengan siapapun tidak akan mencapai tujuan komunikasi itu sendiri. Maka dikatakan informasi secara utuh dan baik. Nah, apa gunanya komunikasi? Komunikasi berguna untuk membangun hubungan. Seperti tadi, saudara dan saya diciptakan untuk saling berhubungan. Dan juga memungkinkan antar individu atau kelompok menjadi terhubung. Saudara, saya kenal Pak Hamdani tahun 84, 83, atau 82 lah. Dia masih kecil sekali. Sampai hari ini kami tidak pernah tidak terhubung. Kenapa? Karena kami terus berkomunikasi. Baik itu lewat telepon, baik kalau ketemu kita bisa makan, demikian juga dengan yang lain. Dengan Pak Keke. Tapi saya pernah ketemu dengan teman saya waktu SD, kemudian saya ketemu ngobrol-ngobrol, saya nanya teman saya yang lain, waduh di mana ya? Kita nggak terhubung, nggak tahu di mana, karena kita tidak ada komunikasi. Nah, komunikasi yang baik akan mengakibatkan sesuatu yang baik. Nah, saya akan mulai ajak saudara untuk melihat di Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Saya mau bacakan buat saudara. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Ini cerita tentang Menara Babel. Dikatakan, adapun seluruh bumi satu bahasa dan satu logatnya. Perhatikan ya, satu bahasa dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Saudara, saat itu manusia masih dalam keadaan dosa. Tetapi manusia itu memang diciptakan Tuhan cerdas, pinter, dia bisa bikin batu bata. Juga kata mereka, ayat 4, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terseret ke seluruh bumi. Saudara perhatikan, mereka punya satu bahasa dan satu logatnya, dan mereka ini pinter, bisa merencanakan membangun sebuah kota yang menaranya sampai ke langit. Ayat 5, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Ini Tuhan yang bicara, ayat 6 perhatikan. Dan dia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Artinya begini, mereka ini punya komunikasi yang baik. Ini berulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Wow. Saudara perhatikan ya. Tuhan ini bilang begini. Manusia ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Artinya gini. Manusia ini komunikasinya baik. Ini baru permulaan usaha mereka. Mulai sekarang, mereka yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Manusia kalau mempunyai komunikasi yang baik, mereka sangat powerful. Ayat 7. Baiklah kita turun dan mengacau balokkan di mana bahasa mereka. Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Saudara, kalau saudara perhatikan, Tuhan tidak mengambil kemampuan manusia. Tuhan tidak mengambil kecerdasan manusia. Tuhan tidak mengambil kreativitas manusia. Tetapi Tuhan kacau balokkan komunikasi mereka. Kenapa? Karena Tuhan sebetulnya tidak merencanakan manusia untuk mendirikan menara sampai ke langit. Bahkan manusia tadi dikatakan bahwa supaya tidak terserak ke bumi. Padahal di Kejadian 1 ayat 28, kalau nanti saudara baca, Tuhan berfirman, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, penuhilah bumi. Saudara, ternyata dosa tidak membuat kita kehilangan kreativitas,
Tidak kehilangan itu kepandaian, tetapi dosa membuat rencana Allah dalam hidup kita hilang. Ayat 8, demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi dan dari situlah mereka diserakkan ke seluruh bumi. Saudara, ternyata kalau saudara perhatikan ayat 6, ya, ayat 6, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa dan untuk semuanya. Ternyata komunikasi kalau bagus, apa saja yang kita rencanakan pasti bisa terlaksana. Bagaimana komunikasi saudara dengan keluarga saudara, dengan karyawan saudara, atau atasan saudara, dengan teman sepelayanan saudara. Karena kalau kita punya komunikasi yang baik, rencana kita tidak ada yang dapat terlaksana. Masalahnya kan begini, apakah rencana kita ini sesuai dengan rencana Tuhan? Efesus 2 ayat 10, puji nama Tuhan. 2000 tahun yang lalu Yesus mati di kayu salib, dan bagi kita yang percaya, kita kembali bisa menemukan rencana hidup kita. Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita next. Karena kita ini buatan Allah, sudah kelewatan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Perhatikan, kita semua, saudara dan saya ini buatan Allah. Semua orang buatan Allah, tapi nggak semuanya diciptakan dalam Kristus Yesus. Hanya kita yang percaya sama Allah untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Saudara dan saya ketika percaya Yesus, rencana Tuhan dalam hidup kita bisa kita temukan, dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, ternyata ketika kita ketemu rencana Tuhan dalam hidup kita melalui Yesus, sesungguhnya kita ini bisa melakukan, merencanakan segala sesuatu dan tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Nah, masalahnya gini, aplikasinya gimana sih? Aplikasinya dalam kehidupan kita ini gimana? Komunikasi yang seperti apa? Komunikasi yang bagaimana sehingga komunikasi kita bisa mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, saya mau mulai ajak saudara sama-sama belajar di Matius 22 ayat 36 sampai 40. Matius 22 ayat 36 sampai 40. Suatu hari Yesus sedang bersama murid-muridnya, dan kemudian ada ahli Taurat yang datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, hukum kedua tapi sama paralel, ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, ternyata ini yang disebut dengan the Great Commandment, perintah yang terutama. Apa hubungannya komunikasi dengan perintah yang terutama ini? Saudara, dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Saudara, kalau saudara mengasihi seseorang, kita semua dulu pernah pacaran, betul ya? Pernah punya istri. Saudara, kalau bilang mengasihi istri, bisa nggak saudara nggak ngobrol? Pasti saudara dan saya pasti ngobrol, pasti berkomunikasi. Orang mengasihi pasti berkomunikasi. Suatu hari teman saya punya anak, Son, boleh dilihatin muka saya, Son, biar kelihatan ganteng. Suatu hari teman saya punya anak, temannya cerita, anak saya itu luar biasa loh. Dia tahu semuanya tentang Ronaldo. Ronaldo pemain bola, tahu. Foto-fotonya di kamarnya penuh dengan Ronaldo. Dia bisa tahu loh, Ronaldo hari ini di mana.
Kalau ditanya Ronaldo sudah masukin gol berapa, dia tahu. Ronaldo sekarang dibeli di klub mana, dia tahu. Mamanya bangga menceritakan itu. Terus teman saya nanya, oh gitu ya, kenal ya sama Ronaldo? Oh ya enggak lah, enggak kenal. Loh, semuanya tahu kok enggak kenal. Pernah ngobrol sama Ronaldo? Oh ya enggak lah, dia cuma mengidolakan Ronaldo. Saudara, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak mau hanya diidolakan oleh ciptaannya. Saudara, saya dulu dari kecil tahu Tuhan Yesus. Saya kalau pergi ke disko habis berzina, doa Bapa kami. Takut saya. Saya hanya mengidolakan Tuhan Yesus. Tapi saya tidak kenal dia. Nah, Tuhan yang kita sembah, itu adalah Tuhan yang mau kita kenal. Nah, oleh sebab itu, saudara dan saya nggak bisa hanya cuman tahu. Saudara dan saya butuh berkomunikasi dengan Tuhan supaya bisa mengasihi dia. Nah, 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saudara nggak bisa mengasihi Tuhan kalau bukan Tuhan yang punya inisiatif. Nggak bisa. Kita mengasihi pasti karena Tuhan mengasihi kita lebih dahulu kepada kita. Saudara, Menara Babel itu didirikan mungkin manusia untuk mencari Tuhan. Tapi nggak bisa. Karena tanpa inisiatif dari Tuhan, kita tidak bisa terhubung dengan Tuhan. Puji nama Tuhan sekali lagi. Saudara, karena Yesus kita menjadi punya akses. Kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Nah, kenapa kita harus bercakap-cakap dengan Tuhan? Supaya Tuhan tahu kalau kita ini sangat dikasihi oleh Dia. Sehingga saudara hanya perlu untuk tahu, mengasihi Tuhan. Sehingga saudara tahu siapa diri saudara. Saudara dan saya mulai tahu, oh ternyata saya ini luar biasa. Kita ini luar biasa, saudara dan saya ini luar biasa. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Ternyata kita ini dahsyat, ternyata kita ini punya potensi, dan ketika kita terus cari Tuhan dan berkomunikasi dengan Tuhan, kita akan menemukan banyak hal. Nah, masalahnya komunikasi itu dua arah. Yang namanya komunikasi itu dua arah. Kita tidak bisa komunikasi aja doa, tapi nggak pernah mau dengar suara Tuhan. Nah, banyak orang pengen dengar suara Tuhan, nunggu. Tuhan, saya belum tahu loh Tuhan nanti mau bicara apa tentang saya. Dia nunggu. Saudara, Alkitab itu suaranya Tuhan. Alkitab itu Tuhan bicara. Makanya ada di satu firman, saya lagi catat, masih ingat mungkin saudara. Kalau saudara berdoa, saudara harus yakin bahwa saudara sudah menerimanya. Dulu saya nggak ngerti iman itu. Ternyata enggak. Ternyata jawaban doa kita sudah ada di Alkitab. Masalahnya seperti Pak Edi tadi bilang, iman itu bukan, dia punya iman bahwa suatu hari pasti dia akan berhasil. Saudara, iman itu dikatakan bahwa dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Bukan yang tidak ada. Jadi kalau saya dengar Pak Edi bilang saya punya iman, saya percaya karena dia percaya sesuatu yang pasti akan terjadi. Bukan karena tidak ada. Nah, jawaban Tuhan, kenapa Pak Edi terlalu yakin dengan itu? Jawabannya simpel, karena iman timbul dari pendengaran akan firman. Ketika saudara dan saya berkomunikasi dengan Tuhan, maka selain kita berdoa, kita baca firman, maka akan timbul iman. Saya nggak heran Pak Edi punya iman yang sebegitu luar biasa. Tadi Pak Edi Darmo bilang, dia menjadi penerjemah orang-orang yang sedang diadili di pengadilan. Saudara, kalau Pak Edi nggak menerjemahkan, komunikasinya nggak akan lancar dan tidak akan sampai ke tempat tujuan. Oleh sebab itu dengan Tuhan, saudara juga harus sering berkomunikasi. Sehingga tidak saja saudara mengerti identitas saudara, saudara punya iman, saudara juga punya pengharapan. Pengharapannya kenapa? Karena firman Tuhan itu isinya janji-janji Tuhan. Nah bayangin saudara, kalau saudara dekat berkomunikasi dengan Tuhan,
Setiap kita sedang dalam keadaan hampir jatuh, baca janji Tuhan, pengharapan kita naik lagi. Saya kemarin baru share bahwa iman itu tidak bisa dicuri oleh iblis. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Tidak bisa dicuri dengan iblis. Tetapi yang bisa dicuri adalah pengharapan kita. Kalau saudara masih ingat ada orang lumpuh di pinggir kolam Bethesda sudah 38 tahun. Saudara, waktu Yesus nanya, maukah engkau sembuh? Dia selalu bilang begini. Imannya ada nggak? Ada imannya. Imannya masih kuat. Dia masih di pinggir kolam itu 38 tahun. Tetapi pengharapannya dia udah turun. Dia bilang begini, siapa yang mau bawa aku sampai ke kolam itu? Nggak ada. Yesus cuma bilang, maukah engkau sembuh? Angkatilamu berjalan. Hari ini saudara banyak mau berkomunikasi dengan Tuhan enggak? Sehingga saudara mengerti. Oh, siapa diriku? Oh, aku bisa mengatasi, bisa mengalahkan pandemi ini dengan imanku. Dan janji Tuhan itu yang menjadi pengharapan. Komunikasi penting. Karena ketika saudara bilang mengasihi Tuhan, saudara nggak akan pernah ngerti kalau tidak berkomunikasi dengan Tuhan. Dikatakan di 1 Yohanes 5 ayat 3, dikatakan sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Saudara, nggak mungkin saudara ngerti perintah-perintahnya kalau saudara dan saya nggak pernah berkomunikasi dengan Tuhan. Sekali lagi, komunikasi itu dua arah. Komunikasi itu nggak searah, doa bagus, doa itu. Tetapi saudara juga perlu. Doa itu kadang-kadang Tuhan kasih langsung dijawab, tapi kadang-kadang Tuhan kasih jalan. Dikatakan gini, ada satu firman di lain tempat, bahwa Tuhan memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Bukan soal uang ya, ini saya cuma mau bicara bahwa Tuhan nggak kasih kekayaan, tapi kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Artinya begini, kalau saudara berdoa untuk mendapatkan breakthrough, saudara juga harus baca firman. Karena di firman itu, saudara bisa menemukan jalan keluarnya. Nah, mengasihi Allah adalah ketika saudara punya iman. Dikatakan kalau tanpa iman, Tuhan nggak berkenan. Mengasihi adalah menuruti perintah-perintahnya. Gimana saudara mau menuruti perintahnya kalau saudara nggak pernah baca firman? Jadi, komunikasi penting identik dengan mengasihi Allah. Supaya tidak miss, maka saudara harus berkomunikasi terus dengan Allah. Nah, ada satu cara. Yakobus 1 ayat 19. Bagaimana sih caranya kita berkomunikasi? Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang adalah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Saudara, ini adalah cara kita berkomunikasi. Saudara tahu kita punya 2 mata, 2 telinga, dan 1 mulut. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang sempurna. Dia ngajarin kita kalau komunikasi gini loh caranya. Cepat mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Saudara, ternyata berkomunikasi dengan Tuhan, kita juga harus cepat mendengar. Saudara, kalau dikit-dikit teriak sama Tuhan, nggak ada salahnya sih. Tapi saudara tidak pernah mau mendengar suara Tuhan, tidak mau tekun baca firman, bagaimana saudara mengerti? Nah, yang luar biasa begini, waktu saudara terus bergaul dengan Tuhan, maka ada transformasi karakter. Mana punya aku satu? Saudara, ada yang... Nah, saya punya teman saya ini suka banget dengan handphone. Dia bisa mengerti semua handphone, merek ini, merek itu, merek ini, merek itu. Suatu hari ketemu saya waktu itu pakai iPhone 6. Waktu itu, dia lihat, dia bilang ini, iPhone-mu ini bisa loh, bagus loh nih. Ini bisa begini, bisa begini. Saya bilang, saya ngertinya buat WA aja, sama buat foto.
buat nyatet. Udah, loh, ini bisa ini, untuk ini. Saya nggak terlalu mau dengerin. Kamu nggak pernah baca buku manual booknya ya? Tetapi ini yang saya ingat, dia ngomong begini. Kamu tahu nggak, Ed? Nanti ya, prediksi saya nih. Nanti Apple 7 pasti sudah begini, sudah begini, sudah begini. Nanti Apple 8 begini, begini. Saya langsung nengok ke dia, saya nanya, hebat bener kamu, kok ngerti sih? Ya karena gue ikutin dari iPhone 4. iPhone 4, iPhone 5, iPhone 6, aku udah prediksi pasti begini, begini, begini. Saudara, orang yang bergaul dengan pencipta melalui manual booknya, pikirannya bisa sama loh. Pikirannya udah mirip dengan Steve Jobs. Saudara, saya mulai berpikir, iya juga ya, kalau kita bergaul erat dengan Tuhan lewat firman-Nya, maka pikiran kita akan tertular oleh pikirannya Kristus. Bukankah itu hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara dan saya? Waktu dia merencanakan Tuhan, dikatakan, baiklah aku merencanakan membuat manusia serupa dan segambar dengan kita. Saudara, ternyata saudara dan saya diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Oleh sebab itu, waktu Yesus mati di kayu salib, hal yang luar biasa. Tuhan itu mengembalikan akses kita semuanya. Tetapi semuanya dengan iman. Waktu awal pertama dia nggak pakai iman, otomatis manusia Adam itu pintar, cerdas. Semuanya Tuhan bisa berhubungan langsung dengan Adam. Tetapi hari ini melalui Yesus kita perlu dengan iman bahwa hubungan kita ada. Nah, waktu kita berhubungan, berkomunikasi dengan itu yang namanya transformasi karakter itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Itulah yang dinamakan kasih. Nah, hukum yang kedua yang sama tadi, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Artinya begini, curve-nya bukan Tuhan, orang lain, baru kita. Tapi enggak Tuhan, kita, baru orang lain. Kasih Tuhan, kasih kita, kasih orang lain. Curve-nya begini, artinya apa? Saudara tidak akan pernah bisa mengasihi orang lain kalau saudara nggak ngerti diri saudara sendiri. Waktu saudara berkomunikasi dengan Tuhan, saudara mengerti siapa diri saudara. Oh, ternyata aku ini kasih. Aku ini serupa dengan segambar dengan Tuhan. Sehingga saudara secara paralel, kedua yang sama, bisa mengasihi sesama manusia. Ternyata komunikasi itu sungguh penting, sehingga kita bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kuncinya cuma satu, lebih banyak mendengar dan lambat berkata-kata. Bukan banyak berkata-kata, banyak berkata-kata boleh. Lambat berkata-kata. Mentor saya ngomongnya begini, listen, watch, and talk. Kenapa? Dengar, sudah dengar, watch, perhatikan, simak. Maksudnya apa sih? Karena waktu saudara mendengar, saudara akan menjadi mengerti. Ketika saudara mengerti, akan membuat sudut pandang saudara menjadi mengerti, sudah tahu, dan akan membentuk hati saudara. Dan dari firman Tuhan bilang, dari hatilah keluar, meluap. Kata-kata kita meluap dari hati. Artinya gini, kalau kita terbiasa melatih diri kita, lebih banyak mendengar, kemudian memperhatikan, dan kemudian baru berkata-kata, maka komunikasi akan berjalan dengan baik. Pertanyaannya, bagaimana komunikasi kita dengan keluarga kita, dengan teman pelayanan kita, dengan orang-orang di kantor kita, dengan siapa saja yang kita ketemu. Apakah kita cepat ngomong atau cepat dengar? Ternyata diperlukan yang namanya kasih tadi. 1 Korintus, saya nggak catat, tapi saudara pasti ingat 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7, kasih itu sabar. Saudara nggak bisa dengar kalau saudara nggak sabar. Kasih itu murah hati. Artinya kalau saudara nggak murah hati bukan soal uang, saudara harus murah hati memberi waktu, memberi perhatian. Senang nggak sih saudara kalau saudara suatu hari lagi ngobrol sama orang, terus orangnya tuh pegang handphone sambil ngomong, sekali senang nggak sih? Nggak senang kan? Nggak senang kan? Coba saudara kasih contoh, kalau saudara lagi ada orang ngobrol, taruh handphonenya,
dengerin, simak, lihat matanya. Setelah dia ngomong lama, baru dijawab pelan-pelan. Pasti saudara disukai banyak orang. Saya belajar, ternyata itu dasarnya satu, kasih. Waktu saudara berkomunikasi dengan Tuhan, saudara tertular karakternya, saudara bisa mengasihi sesama. Karena saudara begitu tahu, oh iya, aku ini representatifnya Tuhan. Saudara, dikatakan saudara dan saya ini garam dunia. Garam itu sedikit tapi mempengaruhi. Artinya begini, untuk bisa mempengaruhi, kita tidak harus mendominasi. Garam itu sedikit, mempengaruhi. Kita nggak perlu ngomong banyak, tapi bisa mempengaruhi. Saudara, saya kenal Pak Hamdani lama, kenal Pak Keke lama, dua orang itu, Pak Wilson juga. Dua orang itu tipe orang yang pintar mendengar. Mereka ini orang yang sabar. Saudara, mereka sekarang punya memenangkan jiwa banyak sekali. Saya ini orang yang banyak ngomong. Pak Edi TW itu termasuk sama saya sama, banyak ngomong. Tapi kalau bandingin Pak Ham dan Pak Wilson sama Pak Keke, kita kalah untuk jiwa. Kenapa? Karena dia sedikit bicara. Tidak mendominasi, tetapi berdampak. Nah, saya belajar banyak hari ini di keluarga saya, di kantor saya, di pelayanan saya, untuk belajar mendengar. Kita tidak akan pernah bisa belajar mendengar kalau kita connect, terhubung dengan yang namanya Tuhan. Waktu saya terhubung terus sama Tuhan, saya sekarang kadang-kadang koreksi hidup saya. Belum sempurna, jauh, masih jauh. Tapi ya loh, saya sama istri saya itu bisa lebih sabar, lebih mengasihi. Saudara, istri saya, nah mungkin istri-istri yang lain juga sama. Kadang-kadang wanita itu susah dimengerti. Suatu hari ngajak makan, yuk kita makan yuk. Yuk kita keluar. Makan apa? Sate. Yuk sampai deket sate. Aduh, aku pikir-pikir kok males nih makan sate. Makan yang lain dong. Apa? Apa aja deh, pokoknya jangan sate. Jalan. Seafood ya? Yo, boleh-boleh seafood. Udah deket seafood. Aduh, aku males juga nih pakai tangan. Kotor tangannya. Yang lain aja deh. Apa? Coba deh, nggak ngerti. Coba kamu pilihin. Apa ya? Sudah mulai kesel, lapar. Tapi saya coba untuk mendengar. Maksudnya dia apa sih? Udah, pindah lagi. Nasi campur. Ah, males. Akhirnya dia bilang, balik, sate aja. Dalam hati dari tadi. Tapi perempuan seperti itu. Nah, ketika kita cepat mendengar, kita jadi sabar. Kita jadi lebih bisa mengasihi dia. Saudara, di kantor, kadang-kadang saya suka kesel. Misalnya datang anak-anak kelihatannya nggak kerja dengan baik, saya kadang-kadang marah. Tapi kemudian saya kadang-kadang kenapa ya? Saya coba berhenti sebentar. Saya tanya, kenapa kalian kok kayaknya lesu? Enggak Pak, aku barusan dari dalam. Saya punya cool storage dingin kan. Kami semua barusan dari atur barang di dalam, dingin banget, istirahat sebentar. Nah, coba, kalau saya capek marah, apa lu? Nggak tahunya mereka rajin. Cuman kedinginan lagi keluar sebentar. Apapun kalau kita mau listen, watch, baru talk, semuanya akan berjalan dengan baik. Saudara masih ingat? Full Gospel didirikan oleh Demos Sakarian tahun 1952. Waktu itu Demos lihat ke gereja yang isinya cuma perempuan sama anak-anak. Dia mulai mikir, gimana ya caranya ya supaya orang-orang bisa mau ke gereja, pria-pria. Dia samperin semua laki-laki temennya, diajak gereja nggak ada yang mau. Kemudian dia dapat visi dari Tuhan, kemudian dia kumpulin tukang pengusaha garmen dengan pengusaha garmen, tukang pipa dengan tukang pipa, pabrik tekstil dengan orang yang punya pabrik tekstil. Mereka punya bahasa yang sama, mempunyai komunikasi yang sama. Dan hasilnya hari ini Full Gospel ada di seluruh dunia. Dimulai dengan komunikasi yang
luar biasa. What a powerful of communication. Dikatakan tadi ayatnya, mereka satu bahasa dan satu logatnya. Mulai hari ini baru permulaan usaha mereka. Mulai hari ini, apapun yang manusia rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Wow. Ketika saya baca itu, oh Tuhan, luar biasa. Saya jadi bingung. Terus bagaimana ini? Apa aplikasinya? Sehingga saya mulai mikir, apa ya? Oh itu. Ternyata Tuhan mau kita hidup berbuah lewat komunikasi. Saudara, kita mengasihi Tuhan perlu komunikasi, mengasihi sesama juga perlu komunikasi. Kalau saudara dan saya punya komunikasi yang luar biasa, itu akan terjadi yang namanya kedahsyatan dalam hidup kita. Kalau saudara sama istri saudara punya satu visi yang sama, bagaimana punya visi yang sama? Kalau saudara nggak ngelit dia, untuk mengasihi dia, mendengar maunya dia, dari hal yang paling kecil. Kalau saudara di pelayanan, nggak punya visi yang sama, full gospel, visinya sama menjangkau jiwa. Kalau saudara nggak mau dengar orang ngomong, bagaimana saudara mau bisa menjangkau banyak jiwa? Saudara, komunikasi sangat penting banget. Dan yang luar biasa yang saudara dan saya harus catat. Ini waktu saya mempersiapkan firman ini saya catat. Bahwa Tuhan yang bilang, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Ketika saudara dan saya sudah percaya Yesus, diciptakan kembali dalam Kristus Yesus. Saudara dan saya menemukan tujuan hidup bersama istri, bersama keluarga, bersama teman pelayanan, bersama karyawan saudara, bersama relasi saudara. Saudara punya bahasa yang sama. Apapun yang saudara dan saya rencanakan. Semuanya itu memuliakan Tuhan. Tidak ada yang tidak terlaksana. Masalahnya, apakah saudara dan saya punya komunikasi yang baik? Saudara, apakah bisa cepat mendengar dan lambat untuk berkata-kata? Amsal 18 ayat 21 dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Yesaya 50 ayat 4 bilang gini, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saudara, ternyata saudara dan saya itu diciptakan seperti ini. Punya lidah seorang murid. Kita tahu bahwa lidah kita ini luar biasa. Oleh sebab itu, pastikan apa yang kita katakan itu benar-benar membangun kehidupan orang lain. Membangun kehidupan istri kita, membangun kehidupan anak-anak kita, membangun kehidupan teman-teman kita, karyawan kita. Saudara, tadi pagi, tadi sore saya sharing dengan Pak Wilson sedikit. Saya mendapatkan satu kata-kata, memberdayakan, empower. Saudara, waktu kita bisa mengempower orang, kita ini sedang menjadi berkat buat orang itu. Dan itu yang Tuhan mau. Waktu saudara dan saya lewat perkataan kita bisa memberdayakan orang. Bukan memanfaatkan. Saudara dan saya sedang mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia. Itu the great commandment. Ternyata komunikasi ini luar biasa powerful. Saudara, mulut kita ini loh. Mulut kita ini punya kuasa. Tapi Tuhan bilang, aku memberikan kamu lidah seorang murid. Pertanyaannya, saudara sadar nggak sih saudara dan saya ini murid? Sehingga perkataan kita nggak ngawur. Sekali lagi ya, mentor saya yang tadi bilang, ya, listen, ada orang kita ngobrol. Listen, watch, talk. Waktu saudara dengar, saudara akan menjadi mengerti. Waktu saudara mengerti, saudara bisa mengatur sudut pandang saudara. Apa yang sudut pandang saudara ini akan mempengaruhi hati saudara. Dan apa yang saudara katakan itu meluap dari hati. Betapa pentingnya kita lebih cepat dengar dan lambat untuk berkata-kata.
Edwin Cole, pakar Priyasati bilang ini, seni berkomunikasi bukan pandainya saudara berkata-kata, tetapi dari pandainya saudara mendengar. Wow, belajar sesuatu, saya sangat belajar sesuatu. Saudara, terakhir, komunikasi terdiri dari 5 faktor. Wilson, tolong bisa keluarkan itu. Ini penting. Komunikasi terdiri dari 5 faktor. Terakhir. Yang pertama namanya komunikator. Itu bisa kita, bisa Tuhan, bisa mereka. Yang dua namanya komunikan. Yang menerima informasi dan kembali memberikan informasi. Bisa kita, bisa mereka, bisa Tuhan. Yang ketiga, ini penting, namanya pesan itu sendiri. Waktu saudara berkomunikasi ada informasi, ada namanya pesan, pastikan yang keluar dari mulut saudara adalah sebuah kebenaran. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Bercanda itu boleh. Bercanda itu paling suka. Kami semua suka bercanda dari dulu. Tapi bercanda jangan kelewatan. Jangan ngomong kotor. Pastikan pesan yang informasi, pertukaran informasi itu adalah suatu kebenaran. Dan yang keempat, faktor yang keempat itu ada namanya media. Ada yang verbal, ada yang non-verbal. Verbal itu ngobrol langsung, non-verbal itu bisa lewat chatting, lewat WA, bisa lewat radio, dan lain sebagainya. Pastikan bahasanya adalah kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, memberikan perhatian. Dia tidak cemburu. Kalau dengar sesuatu yang saudara, tahukah saudara bahwa kalau di firman Tuhan bilang gini, penangislah dengan orang yang sedang menangis, bergembira dengan orang yang bergembira. Saudara, kalau menangis sama orang yang menangis gampang. Waktu kita bersuka cita dengan orang yang sedang bersuka cita nggak gampang. Ada iri hati, dia sukses loh. Ada orang cerita bisa mengalami terobosan yang begini. Mungkin kebetulan orang itu ngomong gede gitu. Wah, kita kadang-kadang langsung ngomong gede kong taifa katanya. Kata orang kayak kong taifa ham sepuncian katanya. Nah, pastikan bahasanya kasih. Jadi kita harus bisa bersukacita dengan orang yang sedang bersukacita maupun yang sedang sedih. Dikata kasih itu positif, percaya segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu dan lain sebagainya. Kalau saudara punya bahasa kasih, maka yang kelima ini luar biasa, akibatnya akan terjadi kerukunan. Saudara, firman Tuhan bilang, Tuhan akan memerintahkan berkat kepada orang yang rukun. Terjadi kesepakatan. Saudara dan istri saudara, saudara dengan orang kantor saudara, saudara dengan teman sepelayan saudara akan terjadi kesepakatan. Dan kata Tuhan, firman Tuhan bilang, mintalah apa saja, aku akan kasih. Dan yang luar biasa, ketika saudara punya komunikasi yang baik, akan timbul yang namanya kedewasaan. Orang yang dewasa itu sangat dikasih Tuhan. Karena orang yang dewasa itu bukan anak-anak. Orang yang dewasa itu adalah pilihan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan bukan soal umur menjadi tua, tetapi ketika kita bisa mengambil tanggung jawab. Saudara, what the power of communication. Hari ini saya cuma mau share tentang itu. Ternyata komunikasi ini sangat powerful. Sekali lagi, di ayat 6 tadi, Tuhan yang bicara. Mereka ini satu bahasa dan satu logatnya. Ini baru permulaan usaha mereka. Mulai sekarang, apa saja yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Kalau saudara dan saya terus punya kasih, tertular oleh karakternya, dan saudara dan saya berkomunikasi terus dengan sesama kita, membangun hubungan di dalam bisnis kita, di dalam pelayanan, apalagi saudara sekarang di Fulgos, saudara dan saya hari-hari ini di pandemi seperti ini, Tuhan banyak berbicara kepada saudara. Coba kalau kita lihat, sudah berapa banyak jiwa yang kita panggil, yang kita kenalkan kepada Tuhan. Saudara, di Kejadian 1 ayat 8 dikatakan beranak cuculah bertambah banyak. Bahasa Inggrisnya saya suka, be fruitful and multiply. Berbuahlah dan bertambah banyak. Saudara dan saya kalau punya komunikasi yang baik, kalau saudara tidak saja mengasihi Tuhan dan transformasi dengan kasihnya, dan saudara bisa mengasihi sesama seperti saudara mengasihi diri saudara sendiri. Karena saudara
adalah, saudara dan saya adalah representatifnya juga. Menjangkau jiwa itu menjadi gaya hidup. The Great Commission dikatakan, jadikanlah seorang muridku. Saudara dan saya ini diciptakan untuk berbuah. Lewat komunikasi yang baik, lewat komunikasi yang luar biasa, saudara dan saya menjadi orang-orang yang powerful untuk memuliakan Bapa di surga. Itu saja dari saya. Saya berdoa bisa memberkati hidup saudara dan saya. God bless you.